Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, terkhusus bagi adik-adik para pencari ilmu. Salam sehat, anti corona gitu ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan upaya kita untuk tetap sehat gitu ya. Karena kalau kita sehat, kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Dan jika kita sakit, tentunya apalagi pada kondisi corona hari ini gitu ya, sakit kita ini membuat kita terbatas untuk bergerak ruang lingkupnya. Kemudian kita bisa nggak fokus juga untuk mengembangkan kompetensi hari ini. Dan pada kesempatan hari ini, semangat, mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk kita, perantara untuk kita untuk terus bisa mengembangkan kompetensi diri, kemudian keilmuan, dan bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Baik, kali ini kita akan kaji perihal antropologi hukum ya. Berkaitan karena masih pertemuan awal, kita masuk ke dalam pembahasan tentang budaya dan wujud kebudayaan. Apa itu budaya dan apa itu kebudayaan? Menurut Konjaradiningrat, kebudayaan dengan kata dasar yaitu bahasa Sanskerta, budaya. Budaya itu adalah bentuk jamak atau banyaknya ya gitu, bentuk jamak atau banyaknya dari budi. Budi itu ya ini ya, akal, baik budi, baik akal ya. Itu dia ya. Maka baik akal. Maka saat kemudian dia dikatakan baik akalnya, maka sebenarnya budaya ini atau ya kebudayaan ini memang menggambarkan suatu konsepsi yang baik. Itu dia. Apa itu yang baik? Ya tadi itu bentuk jamak daripada arti kata budi atau akal, berakal. Maka konsepnya itu baik. Jadi tidak ada konsep budaya buruk. Itu dia. Atau budaya jelek, bentuk budaya jelek itu nggak ada. Maka budaya itu memang udah baik, gitu ya. Yang tidak baik itu apa? Bagaimana perilaku manusia dalam beraktivitas. Itu dia. Itu yang membuat buruk. Tapi hari ini bisa kita katakan ya, bisa kita definisikan bahwa asal kata daripada kebudayaan itu esensialnya itu adalah berbicara dalam ruang lingkup kebaikan. Apa itu kebaikannya? Ya berakal. Gitu ya. Maka jadilah manusia berakal kan gitu. Atau kata beberapa ahli mengatakan dengan ia berpikir aku hidup kan gitu. Karena dia berpikir dia hidup, kalau dia nggak berpikir mungkin dia mati. Mungkin walaupun mungkin ini nanti debatable, tapi setidaknya jadi motivasi bagi kita bahwa kita harus berpikir. Manusia itu harus berpikir, manusia itu harus berakal. Itu dia, harus berbudi pekerti. Maka dalam konsepsi daya budi tadi itu atau budaya atau berbudi, maka berupa cipta, karsa dan rasa. Itu dia. Itulah budaya. Budaya itu daya budi yang berupa cipta, karya dan karsa dan rasa. Sedangkan kebudayaan itu adalah hasilnya, hasil daripada cipta, karsa dan rasa. Maka kebudayaan itu kita sering artikan aktivitas masyarakat berdasarkan adat istiadatnya yang kemudian dimunculkan. Maka ada beda ya, kalau dalam perspektif sosiologis budaya itu lebih di atas, sedangkan kebudayaan itu turunannya atau buahnya. Ya sama seperti kita ya, kita berperilaku baik, lalu orang yang mendapatkan implikasi kebaikan kita gitu ya, yang kita perlakukan baik. Misal kita buat baik nih, kita rajin jumpa orang, kita sedekah, kita kasih makanan gitu ya, kasih uang sedikit gitu ya. Lalu ada kebaikan yang dia persembahkan juga ke kita, walaupun konsepnya bukan balas budi gitu ya, tapi ya karena dia melihat kita ini orangnya baik, maka apa salahnya kebaikan itu dibalas dengan kebaikan gitu ya. Nggak mungkin orang misalnya perampok saja ya, sekelas perampok gitu, jika dia diberikan duit langsung aja tahu kita dia itu perampok gitu ya, dia mau merampok kita kasih aja duitnya. Jangan merampok ya,
Saya kalau memang mau duit, saya kasih duitnya. Ini duitnya, ada satu koper isinya 600 juta. Kira-kira dia gimana ekspresi dia? Pasti dia bingung, dan dia pasti bagaimana upaya sebenarnya, ya tadi tuh, mau nggak mau kayaknya dia baik kok, ngaku rampok. Itu tidak berbuat jahat saja dia kepada kita, itu suatu kebaikan. Itu dia. Tidak berbuat aniaya saja seseorang terhadap diri kita, itu adalah suatu kebaikan. Maka dalam hal ini budaya baik gitu ya, yang kita tanamkan, budaya baik yang kita tanamkan kemudian menghasilkan suatu kebaikan selanjutnya, itu kemudian bisa dikatakan buah daripada apa yang kita tanam. Itu ya, paham ya di situ ya, masalah budaya dengan kebudayaan. Maka banyak sarjana hukum itu membedakan, banyak sarjana ya, baik sarjana sosiologi itu juga banyak membedakan budaya dengan kebudayaan. Namun dalam aspek hukum gitu ya, dalam aspek hukum atau kajian antropologi hukum, budaya dengan kebudayaan itu bukanlah hal yang terpisah, tapi merupakan satu kesatuan yang sama. Oke. Jadi tidak ada pembeda antara budaya dengan kebudayaan. Jadi kebudayaan itu cuma disingkat aja menjadi budaya. Gitu. Maka apa yang dimaksud dengan budaya? Yaitu keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Ada proses pembelajaran, ada proses pencarian ilmu. Itu kenapa penting di awal kita kaji perihal ilmu, agar kita paham bagaimana kedudukan ilmu. Dalam bukunya Primitive Culture, E.B. Taylor mengatakan bahwa kebudayaan sebagai keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Ya. Jadi memang kalau berdasarkan definisi ini bisa kita pahami bahwa ada proses proses peresapan daripada kehidupan bermasyarakat itu, kita mendapatkan suatu ilmu, suatu pengetahuan yang kemudian baik itu dilatar belakangi oleh kepercayaan gitu ya, agama, kemudian keyakinan, kemudian kesenian, moralitas masyarakat itu sendiri membentuk informasi itu ke dalam pikiran kita, dan itu menjadi suatu konsepsi budaya. Maka budaya itu seringkali ya dipengaruhi oleh agama dan dipengaruhi oleh apa konsep masyarakat yang dijalankan. Contoh, kalau di masyarakat Dayak makan babi itu, atau di suku Nias ya, setiap acara itu makan babi, bukan daging sapi. Itu dia. Sedangkan di beberapa masyarakat misal Minangkabau itu konsepnya itu adalah ya kalau bisa sapi itu kebanggaan kan gitu. Atau ada yang mungkin sukanya domba gitu ya. Ini berbeda-beda. Kenapa? Karena hasil infiltrasi daripada masyarakat itu sendiri. Dengan hubungannya dengan budaya, dengan gaya hidup, dengan ya perihal bagaimana hidup mereka di sana itu ya. Pengaruh-pengaruh demikian itu yang membentuk budaya. Maka dari berbagai definisi di atas kita bisa tarik kesimpulan bahwa kebudayaan atau budaya merupakan suatu sistem di mana sistem itu terbentuk dari perilaku, baik itu perilaku badan maupun pikiran, dan hal ini berkaitan erat dengan adanya gerak dari masyarakat di mana pergerakan yang dinamis dalam kurun waktu yang panjang atau tertentu akan menghasilkan suatu tatanan hukum sistem tersendiri dalam kumpulan masyarakat. Itu yang membentuk. Jadi prosesnya panjang, endapan itu hingga kemudian menjadi suatu budaya, lalu kemudian kita anggap itu adalah kebudayaan. Seperti itu. Maka bagaimana wujud kebudayaan? Wujud kebudayaan itu ada 3, dengan 3 gejala kebudayaan. Menurut J.J. Honigman, yang pertama idea, yang kedua aktivitas,
Yang ketiga artefak atau peninggalan-peninggalan. Apa aja wujud-wujudnya? Tidak. Wujud yang pertama tadi ide. Ide itu merupakan gagasan-gagasan atau nilai atau norma yang sebagainya itu yang kemudian diresapi atau muncul di lingkungan masyarakat. Maka pasti ada ide-idenya, gitu ya. Setiap masyarakat itu pasti ada suatu ide itu kan lanjutannya identitas, pembeda, gitu ya. Ada pembeda. Kemudian wujud kebudayaan sebagai aktivitas ini bisa kita lihat dari aktivitas masyarakatnya yang berpolanya seperti apa. Contoh, masyarakat pegunungan tentu lebih senang berburu, bercocok tanam. Sedangkan masyarakat pantai berlayar, menangkap ikan. Kan gitu ya. Beda kan dengan budaya itu, dan itu akan berhubungan dengan bagaimana gaya hidup masyarakatnya, aktivitas masyarakat dan tradisi yang mereka lakukan. Kalau gunung tentu mereka kalau mau misal buat acara hubungannya ke gunung gitu ya, gaib-gaibnya, atau laut hubungan gaibnya dengan laut-laut gitu ya. Seperti itu. Kemudian wujud kebudayaan sebagai artefak atau peninggalan benda-benda, ini juga benda-benda hasil karya manusia. Kalau kita bisa lihat beberapa bukti-bukti bahwa dulu kita punya ada suatu kebudayaan atau peradaban di Indonesia. Kita ada ya Candi Borobudur gitu ya. Ada banyak sekali peninggalan-peninggalan kebudayaan lama kuno yang kemudian itu menjadi simbol bagaimana budaya Indonesia sebelumnya. Lalu dari budaya itu muncullah kita lihat ada hubungan antara nilai, norma, dan hukum. Ada hubungan nilai, norma, dan hukum. Nilai ada yang bersumber dari kebudayaan masyarakat. Salah satunya. Hal itu terkait dengan salah satu wujud kebudayaan yaitu nilai, hukum, adat istiadat, dan norma yang ada dalam masyarakat. Maka norma ini menjadi suatu produk gitu ya, suatu produk yang dihasilkan dari nilai yang ada dalam kebudayaan masyarakat. Gimana nih gambarannya sih Pak? Gitu ya. Nilai itu bersifat abstrak. Kenapa dikatakan abstrak? Ya, dia sebenarnya tujuan kebaikan itu sendiri. Nilai itu baik, gitu ya. Pasti baik, nilai itu pasti baik dan dia mengandung nilai kebaikan dan itu sebenarnya tujuan yang kita harapkan sebagai manusia ideal, gitu ya. Contoh, kebersihan. Bersih itu ideal. Kebersihan itu ideal. Orang suka bersih, siapapun suka bersih, rapi gitu ya. Maka normanya itu kan nilai. Maka perlu ada norma. Norma itu apa? Norma itu adalah manifestasi agar nilai itu dapat berfungsi praktis atau dapat terwujudkan. Perlu norma. Contoh nih, lingkungan kita kotor. Lalu Pak RT buat ketentuan, setiap rumah wajib menyediakan tempat sampah di halaman rumahnya. Itu norma. Maka jika sudah dibuat tong sampah masing-masing dan buanglah sampah pada tempatnya. Itu lagi normanya kan. Maka dari norma tersebut lahirlah kebersihan. Itu dia. Jadi kebersihan itu adalah nilai. Maka dari norma itu dilakukan norma itu secara praktis, secara prakteknya hingga kemudian membuahkan nilai. Itu dia. Maka ini konsep dalam tataran hukumnya manusia. Dalam beberapa teori bisa Anda pahami ya. Ada konsep rekayasa manusia ya, bahwa law as tool of social engineering. Hukum itu adalah suatu alat yang digunakan untuk melakukan rekayasa manusia sosial. Kenapa dikatakan demikian? Karena hukum itu berkedudukan untuk membentuk manusia yang punya karakter hidup bebas ini. Kita buat dalam bingkai pengaturan norma hingga nilai pun itu terwujud. Itu dia. Manusia ini kalau nggak diatur, dia akan freely ya bebas ya. Manusia itu freely ya, bebas. Maka saat mereka bebas, mereka bisa melanggar aturan, melanggar ketertiban. Maka saat kemudian kita berbicara masalah ketertiban,
dalam kemajemukan, tentu diperlukan adanya pengaturan untuk mencapai ketertiban itu sendiri, agar kita mencapai kepentingan kita, kebutuhan kita itu sesuai dengan jalannya dan tidak melanggar hak-hak orang lain. Itu dia ya, bisa dipahami ya, contoh daripada hubungan norma sebagai perwujudan nilai. Selanjutnya norma dan sanksi. Norma dan sanksi. Norma itu merupakan panduan tolak ukur pedoman dalam bertingkah laku pada masyarakat. Sedangkan sanksi itu keadaan yang dikenakan pada pelanggar norma, baik fisik maupun psikis, ya itu sanksi. Macam-macam norma di masyarakat itu ada 4 setidaknya, yaitu ada norma agama, ada norma moral atau kesusilaan, ada norma kesopanan, dan ada norma hukum. Norma agama untuk apa, Pak? Norma agama untuk individu. Ini pilihan bagi kita masing-masing untuk memilih agama dan keyakinan kita. Dan kita yakini itu, maka jalankan sesuai dengan norma agama kita. Itu ya, itu menjadi panduan pertama. Maka dalam konsep berkepribadian bangsa, itu norma bagi pribadi individu harus agama dulu. Selanjutnya kepribadian bersama-sama, inilah kita kemudian atur di dalam beberapa norma selanjutnya, gitu ya. Norma moral atau kesusilaan ini adalah norma yang berhubungan antar individu. Jadi antar individu itu diatur dalam nilai norma moral atau norma kesusilaan. Maka orang yang bagi pelanggar kesusilaan kan dibuat kejahatan asusila. Itu dia ya. Asusila. A-nya itu berarti pelanggaran. Sedangkan susila itu sopan atau moralitasnya. Moralitas ya, bukan sopan. Maka dalam antar pribadi kita ada nilai atau moral atau norma moral atau norma kesusilaan. Selanjutnya ada norma kesopanan. Sama, norma kesopanan ini juga berkaitan dengan bagaimana hubungan antar individu, namun dia lebih spesifik bagaimana hubungan antara yang tua dengan yang muda dengan yang tua, gitu ya. Lebih kepada hal yang bersifat demikian. Selanjutnya norma hukum. Norma hukum ini sejatinya norma yang lahir dari luar individu itu sendiri, yang dimunculkan oleh instansi atau lembaga tertentu, yaitu negara hari ini. Dilekati sanksi yang memaksa seperti sanksi pidana, ya itulah yang membuat dia lebih mungkin bagi beberapa kalangan efektif, gitu ya, untuk menghukumnya efektif mengenai apakah dia berefek kepada pribadinya, pembinaannya atau tidak, itu kita belum tahu kan, gitu. Ternyata banyak residivis, gitu ya, orang yang mengulang tindak pidana. Berarti kan belum efektif berarti. Itu menjadi satu pertanyaan. Kemudian siapa yang melaksanakan? Tentu norma hukum ini harus ada pihak yang menjaga untuk dia tetap dijalankan. Yaitu siapa? Negara yang membuat hukum, negara juga yang menegakkan hukum, dan masyarakat sebagai subjek atau pelaku yang bisa dikenai jika melakukan pelanggaran terhadap hukum. Itu dia. Tapi tentunya ini kan bertingkat ya. Ada tadi norma agama, gitu ya, norma moralitas, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma hukum ini sebenarnya sebenarnya masuk dalam kategori ultimum remedium, gitu ya. Kenapa? Langkah akhir, bukan semata-mata ini pendekatan pertama. Maka pendekatan pertama itu sebenarnya yang di atasnya ya, ada agama, ada moralitas, ada kesopanan, lalu jalan terakhir itu adalah hukum, the last change. Oke ya, bisa dipahami sampai di sini. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Saya rasa cukup. Demikian, jika ada yang mau ditanya ya, silakan tanya-tanya di kolom komentar. Diskusi kita akan buka di sesi-sesi berikutnya. Cukup demikian materi kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.